Ini adalah Laut Cina Selatan, salah satu jalur laut tersibuk di dunia dilalui oleh sepertiga dari total perdagangan global. Namun wilayah ini juga menjadi titik konflik berkepanjangan antara beberapa negara, termasuk Vietnam, China, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, bahkan Taiwan. Lalu kenapa Laut Cina Selatan begitu berharga? Mengapa negara-negara bersedia terlibat dalam sengketa wilayah atas perairan ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat potensi Laut Cina Selatan dari 3 aspek utama: lokasi strategis, mineral, dan sumber daya laut. Pertama, dari segi lokasi geografis, wilayah ini dikelilingi oleh 6 selat: Taiwan, Luzon, Mindoro, Malabar, Karimata, dan Malaka. Selat-selat ini dianggap sebagai gerbang utama, memungkinkan kapal dari berbagai negara terutama dari wilayah utara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina untuk bernavigasi dan bergerak dari timur ke barat. Kedua, Laut Cina Selatan terhubung dengan 4 laut lainnya, termasuk Celebes, Sulu, Teluk Thailand, dan Laut Andaman. Terakhir, Laut Cina Selatan menjadi titik penghubung antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Karena letaknya yang strategis ini, puluhan ribu kapal melintasi Laut Cina Selatan setiap tahunnya, mengangkut barang-barang senilai lebih dari 5,3 triliun US dollar atau sekitar 60% dari nilai perdagangan maritim global. Namun Laut Cina Selatan tidak berhenti pada perdagangan. Menurut penelitian, wilayah ini diperkirakan menyimpan sekitar 190 triliun kubik gas alam dan 11 miliar barel minyak mentah. Dengan sumber daya yang melimpah ini, negara-negara di kawasan ini aktif melakukan eksplorasi dengan membangun rig minyak. Pada tahun 2015, pengamatan satelit menunjukkan terdapat 1082 rig minyak di wilayah itu. Terakhir, Laut Cina Selatan menjadi rumah lebih dari 160.000 spesies kehidupan laut, lebih dari 10.000 spesies tumbuhan, dan 250 spesies burung, yang berarti biomasa hewan diperkirakan mencapai 32,5 miliar ton. Pada tahun 2023, Laut Cina Selatan menyumbang 12% dari tangkapan ikan di dunia. Semua faktor ini berkontribusi terhadap keuntungan ekonomi besar Laut Cina Selatan, karena berfungsi sebagai pusat logistik global sekaligus pusat sumber daya mineral dan kehidupan laut. Oleh karena itu, memperoleh kedaulatan bahkan hanya untuk sebagian wilayah Laut Cina Selatan menjadi tujuan penting bagi negara-negara di kawasan. Cina mengklaim kedaulatan hampir atas seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut garis 9 garis. Garis ini mencakup 90% dari Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Natuna milik Indonesia. Pada tahun 2016, menyusul beberapa insiden kapal ikan Cina yang memasuki wilayah Natuna Indonesia, meningkatkan kehadiran militernya di wilayah itu untuk menegaskan kedaulatannya. Sejak akhir tahun 2023, ketegangan antara Cina dan Filipina juga meningkat, terutama terkait latihan militer dan patroli di sekitar Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu paling kompleks yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas regional dan global. Menyelesaikan sengketa ini membutuhkan kerjasama internasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional oleh semua pihak yang terlibat. Namun, dengan tumpang tindihnya kepentingan dan klaim kedaulatan yang kuat, masa depan Laut Cina Selatan tetap tidak pasti dan penuh tantangan.